Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental Adro kuartal ketiga tahun 2020, atau sebutannya adalah PT Adaro Energi Tbk ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli, jual, ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor ya. Yang ketiga adalah ini analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk dari bisnis modelnya teman-teman. Yang pertama adalah dari kegiatan usaha. Jadi kegiatan usaha Adaro ini bergerak di bidang usaha perdagangan, jasa, industri, pengangkutan, perbengkelan, pertambangan, dan pembangunan. Dan sumber income utamanya adalah dari penjualan batu bara ya teman-teman. Terus untuk segmen usaha atau marketnya ada di Indonesia, Cina, India, Asia Tenggara, dan Australia. Untuk kasus hukumnya saat saya cari di Google itu tidak ada ya teman-teman ya, untuk terkait kasus hukum yang dihadapi oleh PT Adaro ini. Untuk kepemilikan sahamnya dipegang oleh Adaro sebesar 43,91%, Garibaldi Thohir 6,18%, atau secara keseluruhannya mencapai 50,09% ya teman-teman. Dan mereka Adaro sama Garibaldi Thohir ini merupakan pemegang saham pengendali ya. Dan untuk masyarakatnya memegang 49,91% ya teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke laporan keuangannya. Yang pertama adalah dari pendapatannya teman-teman. Jadi pendapatan tahun 2020 kuartal ketiga sebesar 29,2 juta. Dan pada 2019 kuartal ketiga itu sebesar 37,6 juta ya teman-teman ya. Jadi mengalami penurunan 22,3%. Dan untuk net profitnya pada tahun 2020 kuartal ketiga sebesar 1,6 juta. Dan pada kuartal ketiga tahun 2019 ada di 5,8 juta ya teman-teman. Jadi untuk secara kuartal per kuartal perbandingannya mengalami penurunan 72,4%. Ini cukup dalam ya teman-teman ya. Dan jika kuartal ketiga ini saya setahunkan mendapatkan 2,1 juta ya teman-teman. Dan pada tahun 2019 ada di 5619 ya. 5.600.000, berarti mengalami penurunan 62% ya teman-teman jika kita bandingkan tahun ke tahun. Dan penurunan cukup signifikan ini disebabkan oleh pandemi ya teman-teman ya, di mana pandemi COVID-19 yang pertama kali ada di Cina, dan Cina lockdown cukup lama, dan salah satu customernya adalah Cina. Jadi itu mengalami terpukul ya untuk PT Adaro ini. Dan yang kedua adalah dari faktor menurunnya harga komoditas batubara ya teman-teman ya. Itu yang menyebabkan udah ordernya sedikit, habis itu HPP-nya malahan naik. HPP-nya naik atau istilahnya pendapatannya menurun. Itu yang menyebabkan laba bersihnya mengalami penurunan cukup signifikan untuk Adaro ini. Oke, yang ketiga kita bahas dari segi aset ya teman-teman. Asetnya mengalami penurunan 3,8% ya jika dibandingkan 2019 dengan 2020. Penurunan ini kalau saya lihat disebabkan oleh dia aset ini digunakan untuk membayar hutangnya ya teman-teman. Jadi which is cukup bagus ya teman-teman, di mana mereka memilih untuk mengecilkan hutangnya karena hutang itu kan ada resiko bunga ya teman-teman ya. Dan di mana 2019 dengan 2020 mengalami penurunan 14,3%, which is ini menurut saya sangat bagus ya. Di masa-masa susah memang kalau bisa kita tidak memiliki hutang ya teman-teman ya. Terus untuk dari segi modalnya mengalami peningkatan ya teman-teman ya, dari 51 juta menjadi 58 juta. Dan itu
mengalami peningkatan 11,8%. Dan ini teman-teman sektor yang dimana sektor batubara ini saya ingin menjelaskan terkait hal-hal yang perlu dipahami ya teman-teman ya. Yang pertama adalah terjadinya COVID-19, maka langkah berikutnya pasti lockdown ya teman-teman ya. Ketika lockdown, maka permintaan batubara menurun. Ketika permintaan batubara menurun, maka PT Adaro ini memiliki tingkat stok ya teman-teman. Stoknya meningkat atau persediaan batubaranya meningkat ya teman-teman. Ketika permintaannya menurun berarti banyak penawaran ya. Ketika ini hukum permintaan dan penawaran, maka ketika permintaannya menurun, penawarannya meningkat, berarti harga komoditas cenderung menurun ya teman-teman ya. Terus karena stoknya meningkat, berarti pasti kegiatan tambangnya juga menurun ya teman-teman ya, dimana mereka sudah cukup stok, ngapain lagi untuk terus ada kegiatan ya teman-teman ya. Lagian stoknya juga belum kejual habis istilahnya kan gitu. Jadi pasti kegiatan tambang menurun, maka juga karena permintaan turun berarti pendapatannya menurun ya teman-teman ya. Dan ini circle ini atau bulatan ini akan terus terjadi ya teman-teman sampai pemulihan ekonomi ya, atau dimana permintaannya mulai naik maka stoknya mulai menipis. Ketika stok menipis maka kegiatan tambang akan naik. Ketika permintaan naik pasti harga komoditas juga akan ikut naik ya teman-teman ya. Dan ketika stok menipis berarti permintaan naik, ada kegiatan tambang, maka pendapatan mereka juga akan bertambah ya teman-teman. Terus teman-teman berikutnya kita lihat dari ini summary laporan keuangan ya, dari tahun 2014 sampai tahun 2020. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangan ya teman-teman. Yang pertama adalah dari NPM atau Net Profit Margin. Untuk NPM tahun 2020 ini hanya di sekitar 5,48% ya teman-teman. Dimana kalau kita lihat 4 tahun terakhir ada di rata-rata di atas 10% ya teman-teman. Nah ini mengalami penurunan cukup signifikan ya untuk PT Adaro ini. Yang kedua adalah dari EPS-nya. EPS-nya pasti juga mengalami penurunan ya teman-teman, disesuaikan dengan net profit-nya. Terus untuk per-nya juga pasti mengalami peningkatan karena penurunan net profit-nya. Jadi kalau teman-teman lihat rata-ratanya, rata-rata per-nya di angka 8 ya teman-teman ya. Nah, kalau sekarang 2 kali lipatnya ya teman-teman ya. Terus untuk book value-nya, untuk book value Adaro ini ada di sekitar 1813 ya teman-teman. Sedangkan saat video ini dibuat harga PT Adaro ini atau Adro ini ada di 1150 ya teman-teman ya. Jadi menyebabkan PBV-nya di bawah 1 atau 0,63 ya teman-teman. Untuk DER-nya mengalami penurunan dari 0,87 menjadi 0,66, which is ini bagus ya teman-teman ya. Dia masih sanggup membayar hutang-hutangnya. Terus untuk ROE-nya ada di sekitar 3,68% ya teman-teman. Dan ini penurunan ini ya juga disebabkan oleh net profit-nya yang menurun cukup signifikan ya teman-teman. Dan dimana teman-teman kita lihat dari 2017 sampai 2019 rata-rata ROE-nya ini ada di angka 10 ke atas ya teman-teman, 10% ke atas. Untuk ROA-nya ada di 2,21%. Terus teman-teman kita masuk ke intrinsic value-nya. Intrinsic value-nya setelah saya menggunakan analisa fundamental saya dapat angkanya ada di 1800 ya untuk PT Adaro ini. Dan ini sangat mendekati ya dengan book value-nya ya teman-teman ya. Dan berarti jika dibandingkan dengan harga sekarang memiliki margin of safety sebesar 56% ya teman-teman. Nah teman-teman, ini kesimpulannya. Yang pertama adalah dari produk dan jasa. Produk dan jasa ini saya memberikan status warning ya teman-teman. Kenapa saya memberikan status warning? Karena saya melihat dari perkembangan teknologi sekarang ya teman-teman. Yang dimana sekarang dengan adanya Tesla, yang dimana dia lebih mobil listrik, yang dimana dia juga membuat panel surya yang cukup banyak ya teman-teman untuk di setiap rumah-rumah.
Yang dimana berarti dan saya melihat di berita negara-negara maju sudah mengurangi pemakaian batu bara, karena dikatakan pemakaian batu bara ini menyebabkan emisi ya teman-teman, atau pencemaran lingkungan. Itu yang menyebabkan saya memberikan status warning. Tetapi memang dalam satu sisi penggunaan batu bara ini adalah memang menjadi costly ya, cost yang paling rendah ya teman-teman, dibandingkan dengan menggunakan panel surya atau lain-lain. Itu menggunakan investasi yang cukup besar. Jadi untuk Adaro ini mungkin untuk 5-10 tahun ini masih tergolong cukup baik, tetapi mungkin di atas 10 tahun di 2030 ke atas mungkin perlu menjadi warning yang cukup signifikan ya, jika di mana negara-negara sudah mulai substitusi ya, atau mengemakai energi-energi yang lebih terbarukan ya teman-teman. Untuk GCG-nya saya berikan status oke, karena tidak ada kasus hukum dan pemegang saham mayoritasnya masih dipegang oleh Adaro ya teman-teman. Untuk revenue sama net profit saya berikan status no, karena mengalami penurunan cukup signifikan ya teman-teman di kuartal ketiga ini, dan dimana penurunannya di atas dari 50% ya teman-teman. Itu yang membuat saya memberikan status no. Terus untuk asetnya saya berikan status oke teman-teman, karena penurunannya ini disertai dengan penurunan liability yang cukup dalam, cukup signifikan juga penurunan liability-nya, dan dimana liability-nya juga atau DER-nya itu di bawah 1 ya teman-teman. Jadi itu yang membuat saya memberikan status oke pada aset dan liability-nya. Untuk book value-nya saya berikan status oke, karena lebih besar ya book value-nya dibandingkan dengan harga yang dijual di market sekarang. Untuk sektor saya berikan status oke, karena saya percaya teman-teman untuk Adaro ini akan mengalami comeback ya, ketika memang permintaan pasar terkait batubara sudah mulai membaik. Untuk ROE saya berikan status no, karena kurang dari 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut ya teman-teman. Untuk margin of safety-nya saya berikan status oke, karena positif ya teman-teman. Untuk dividennya saya berikan status oke, karena secara saya lihat dari 5 tahun terakhir untuk PT Adaro ini cukup royal ya dalam membagikan dividennya kepada investor-investornya. Jadi untuk kesimpulannya adalah 8/11 ya teman-teman. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham Adaro ini atau kode ADRO ini? Jawabannya adalah saya baru dalam beberapa hari terakhir saya melakukan closing ya teman-teman. Saya profit taking terkait PT Adaro ini. Kenapa saya mengambil profit taking? Karena saya melihat kuartal ketiganya mengalami penurunan yang cukup signifikan ya teman-teman. Walaupun memang secara margin of safety dari perhitungan analisa fundamental cukup ini, tetapi saya takut pada kuartal keempat mereka belum harga batu bara atau dari segmen ini masih belum membaik ya teman-teman. Jika masih belum membaik di kuartal keempat, pasti ada goncangan atau perubahan dari valuasi ininya ya, valuasi dari intrinsic value-nya. Jadi daripada saya mengambil resiko dan saya seorang value investor, saya memilih untuk profit taking dulu, dan saya masih wait and see untuk PT Adaro ini. Tapi kalau memang secara bisnis modelnya, kita melihat secara luas bisnis modelnya, perusahaan ini masih tergolong sangat bagus teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silakan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk follow saya di Instagram saya di royken13. See you in the next video. Bye bye.